Saudara, pengajuan restoratif justice tersangka kasus tudingan ijazah palsu Rismon Sianipar kini masih dalam proses di Polda Metro Jaya. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, proses restoratif justice memiliki sejumlah tahapan yang harus dilalui. Salah satunya adalah permohonan dari tersangka harus disetujui oleh pihak pelapor, yakni Joko Widodo. Persetujuan tersebut diperlukan agar bisa dilakukan gelar perkara oleh penyidik. Nantinya hasil gelar perkara akan menentukan apakah syarat restoratif justice terpenuhi atau tidak. Terkait tentang proses restoratif justice, saudara RS, ini masih dalam tahap proses. Jadi namanya tahapan restoratif justice, ada permohonan dari tersangka, orang yang ditetapkan sebagai tersangka memohon kepada korban ataupun pelapor untuk perkaranya bisa di RJ. Yang bersangkutan setelah itu pihak pelapor ataupun korban menyetujui dan itu melalui proses gelar perkara di penyidik. Melalui gelar perkara internal dan eksternal dihadirkan apabila sudah disetujui dan memenuhi dalam persyaratan restoratif justice, maka akan dilakukan restoratif justice. Sementara itu, saudara, terkait tantangan dari Yusuf Kala agar Jokowi memperlihatkan ijazahnya untuk menyudahi perkara ijazah, direspons oleh Joko Widodo jika ia memperlihatkannya hanya di persidangan bila diminta oleh hakim. Apalagi menurut Jokowi, pihak yang menuduh yang harus membuktikan tuduhannya, bukan dirinya yang menunjukkan ijazahnya. Mestinya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh, balik-balik itu. Saudara Joko Widodo 30 April 2025 yang lalu yang memulai perkara ini, yang memulai perang ini, sebagaimana Amerika yang memulai perang terhadap Irak. Ini jasa saya, selesai itu. Dan pasti Pak Jokowi tidak menginginkan sebagai mantan presiden dan tidak menginginkan masyarakat ini pecah belah. Saya rasa orang yang paling siap untuk ke pengadilan adalah Bapak Insinyur Joko Widodo. Merasa kasus ijazah Jokowi sudah terlalu lama dan menyita waktu dan energi anak bangsa, mantan Wapres Yusuf Kala meminta Jokowi menyudahi perkara ijazah dengan memperlihatkan ijazah aslinya. Dengan begitu menurut JK, perpecahan antar kubu bisa segera disudahi. Kita stoplah ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Tinggal dikasih lihat selesai. Kan? Tinggal dikasih lihat masyarakat saja. Nah, itu yang kita harapkan penyelesaian. Selesailah bulan ini menunjukkan ini jasa saya. Selesai lah itu. Saya yakin. Dan pasti Pak Jokowi tidak menginginkan sebagai mantan presiden dan tidak menginginkan masyarakat ini pecah belah karena soal kecil ini. Ribut-ribut soal ijazah Jokowi kini melebar ke persoalan tudingan kubu Roy menerima pendanaan miliaran rupiah yang tersebar dalam akun-akun YouTube yang kini sudah dilaporkan JK. Situasi ini dinilai kubu Roy sebagai bentuk upaya Jokowi mengulur-ulur waktu menghindari perkara ijazah naik ke pengadilan. Bahwa apa yang terjadi hari ini semakin mengokohkan, meneguhkan, meyakinkan bahwa ijazah ini bermasalah. Sebab kenapa? Saudara Joko Widodo 30 April 2025 yang lalu yang memulai perkara ini, yang memulai perang ini, sebagaimana Amerika yang memulai perang terhadap Irak. Saudara Joko Widodo memulai pertarungan ijazah palsu dengan melaporkan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini pada tanggal 30 April 2025 yang lalu. Semestinya, kalau memang ijazah itu asli dan dia sudah percaya diri dengan bukti-bukti, maka tidak cukup sulit untuk menaikkan perkara ini ke persidangan. Tetapi kenapa? Hampir 1 tahun. Kira-kira 30 April tahun ini, dikit lagi itu 1 tahun, kasus ini tidak berjalan. Yang ada apa? Justru saudara Joko Widodo mengirim sejumlah buzzer-buzzernya, entah YouTuber, entah orang dengan status terpidana,
mendatangi klien kami, merayu-rayu agar bisa datang ke Solo untuk memproses apa yang disebut dengan restoratif justice. Tudingan kubu Roy jika Jokowi takut hadapi pengadilan dinilai sebaliknya oleh relawannya. Jokowi selaku pelapor justru siap 1000% membuktikan keahlian ijazahnya di pengadilan. Sementara berbaliknya 3 orang ke kubu Jokowi lewat RJ adalah hak para pihak yang disediakan instrumen hukum. Saya rasa orang yang paling siap untuk ke pengadilan adalah Bapak Insinyur Joko Widodo. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita adalah pihak pelapor. Tidak mungkin seorang mau melaporkan sesuatu bila mana dia tidak menginginkan peradilan. Kemudian teman-teman ini merasa bahwa tidak beraninya Bapak Insinyur Jokowi karena adanya P19 dan lain sebagainya serta ada restoratif justice. Perlu saya ingatkan bahwa restoratif justice itu adalah instrumen hukum, disediakan oleh hukum untuk bisa dijalankan atau tidak diterima, tentu dengan kesepakatan. Nah, kesepakatan ini sudah ditempuh oleh Rismond. Kita kembali ke situ kalau kita berbicara itu. Tapi apapun itu ya Bang Kosi, kalau Bang Kosi siap 1 kali, kami siap 1000 kali untuk pengadilan. Jelang 1 tahun sejak kasus ijazah dilaporkan Jokowi, alih-alih rampung, perkaranya kini melebar ke kasus penyebaran berita bohong soal dalang pendanaan kasus ijazah yang menyeret nama mantan orang nomor 2 di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV.